Ada berita yang sangat inspiratif loh dari Surabaya. Ya? Apa Surabaya itu? kan dikenal sebagai kota pahlawan. Kota pahlawan ini meraih prestasi di tingkat Asia Pasifik melalui ajang penghargaan Future Government di Thailand. Surabaya dinobatkan sebagai kota dengan pemerintahan masa depan terbaik. Sepulang dari Phuket, Thailand, wali kota Surabaya beserta jajaran pemerintah kota diarak pemerintah setempat mengelilingi kota Surabaya. Arak-arakan ini sebagai bentuk apresiasi pasca dinobatkannya Surabaya sebagai pemerintahan masa depan terbaik se-Asia Pasifik. Ini berarti Surabaya telah mengalahkan puluhan negara, diantaranya Cina, India, serta Australia. Perayaan prestasi ini berkat sistem pelayanan informasi yang terintegrasi, serta Broadband Learning Center atau fasilitas pembelajaran IT yang dapat dinikmati masyarakat Surabaya secara gratis. Seperti di ruang publik Taman Kota, serta pada 6 rumah susun. Jadi sebetulnya kita merupakan kota yang sudah mengelola bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat kita dengan gunakan Broadband Learning Center, karena dengan 3 juta penduduk pasti harus ada cara untuk bagaimana bisa berkomunikasi dengan masyarakatnya. Rencananya pengelolaan data berteknologi inovatif ini akan terus dikembangkan, sehingga masyarakat dapat terus mengawasi langsung kinerja pemerintah kota Surabaya. Sandi Priawan melaporkan untuk NET. Penghargaan kompetisi bergengsi tingkat Asia Pasifik ini diikuti oleh 800 kota dari negara maju dan berkembang. Menurut wali kota, memang data center milik pemerintah kota selama ini telah menciptakan komunikasi antara masyarakat dan pemerintahan secara efisien untuk kemajuan pembangunan kota. Begitu pula dengan Broadband Learning Center yang selama ini bisa dinikmati oleh semua kalangan secara gratis. Ini adalah sebagai upaya untuk percepatan Surabaya menuju Cyber City. Ya, kita ucapkan selamat dulu nih ya kepada kota Surabaya. Ini benar-benar nih memberikan semangat di pagi hari ini, mudah-mudahan juga bisa diikuti oleh kota-kota yang lainnya. Betul, ini tidak lepas dari peran Ibu Tri Risma hari ini dan juga para timnya tentunya dan juga kawan-kawan. Ini ada berita yang oke banget. Apa tuh? Karena media Amerika Serikat Wall Street Journal ini memasukkan nama Ibu Tri Risma hari ini adalah salah satu dari 3 pemimpin di Indonesia yang sekarang lagi hits, yaitu Pak Jokowi dan juga Pak Ridwan Kamil sebagai pemimpin di Bandung. Itu adalah tokoh baru yang dapat memberikan harapan bagi Indonesia atau new breed atau rising star. Jadi ada juga pengamat politik internasional Douglas Romas yang menyatakan apa yang terjadi saat ini di dunia politik Indonesia ini sangat-sangat menarik karena menurutnya tokoh-tokoh yang bersih dan transparan kini sedang meroket. Nah, semoga trennya ini bisa menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia. Benar, menjamur ya. Jadi kita trendingnya tuh para pemimpin-pemimpin ini jadinya ingin mengeluarkan sesuatu untuk bikin makin terkenal mereka gitu, makin hebat, makin juga punya fanboy. Kalau misalnya kita tahu Ridwan Kamil punya, Jokowi juga punya, mungkin bentar lagi juga wali kota Surabaya ini punya ya. Terus juga yang menarik ternyata 3 di antara tadi nama yang kamu sebutkan, yaitu Pak Ridwan Kamil dan Ibu tadi siapa? Tri Risma hari Iya, Tri Risma. Itu adalah alumnus dari Fakultas Teknik, khususnya arsitektur. Iya kan? Jadi memang kan untuk menata kota juga perlu ya orang-orang yang memiliki jiwa yang seni juga harus ada. Estetika seperti itu ya kan? Ini memang akhirnya kita lihat terbukti Surabaya bisa menang, Bandung juga lagi terus berbenah diri, Jakarta juga nggak boleh kalah, ya kan? Kamu lihat nggak? Ada lahan kosong, itu kalau misalnya antara Sudirman menuju Tamrin, menuju Bundaran itu, di sebelah kiri itu ada lahan kosong kan? Kemarin itu saya dan suami saya sempat khawatir, aduh jangan-jangan ini akan ada gedung lagi. Ternyata bukan. Itu merupakan salah satu lahan yang akan dipakai untuk MRT. Iya. Tiang pancangnya ya? Bukan tiang panjangnya, jadi kayak lahan yang besar itu belum kelihatan sih karena ketutupan. Tapi ada tulisannya ini untuk proyek MRT. Akhirnya jalan juga. Senang. Tapi masih agak lama, harus sabar ya kan. Berapa tahun lagi? Kalau MRT diperkirakan 6,5. Kalau yang monorail itu yang sekitar 3,5 tahun. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu aja Jakarta 6 tahun ke depan sambil setiap tahun kita ikuti itu tadi Jakarta Marathon. Kembali lagi. Karena katanya Jakarta Marathon itu mau dibikin agenda seperti kayak Paris Marathon, Berlin Marathon, New York Marathon itu katanya kemarin waktu pas ada speech dari Ibu Marika LK Pangestu kan memang ini kan kemarin agendanya dari Kementerian Pariwisata dan juga penting ini karena kalau misalnya jadi saya pernah baca satu artikel begitu dikatakan manusia itu sebenarnya adalah pelari pejalan jauh gitu. Jadi badan kita tuh kita selama ini kan naik transportasi, naik duduk gitu kan.
ternyata sebenarnya itu bukan fungsi kita. Fungsi kita tuh adalah jalan dan lari dalam jarak jauh. Gitu. Jadi kita nggak apa-apa. Kembali lagi pada zaman dulu, pada saat belum ada gedung-gedung, kita lari di hutan. Sekarang lari di tengah gedung, nggak apa-apa lah. Betul, nggak apa-apa.